memerintahkan malaikat an-niqlib madinata kadza wa kadza, supaya dihancurin kota itu. Malaikat turun hancurin kota itu. Ada di satu desa, begitu mau dihancurin nggak jadi di malaikat. Aduh, ini ada siapa? Ada orang soleh. Balik ke Allah, ya Allah, saya nggak sanggup untuk menghancurkan desa itu karena di situ ada orang lam ya'sika qat, ada satu orang yang tidak pernah bermaksiat kepadamu dan ahli ibadah. Saya nggak sanggup hancurin itu desa. Apa kata Allah? Iqlibha ala wajhi. Hancurin itu desa, tumplekin ke wajahnya. Karena wajah dia fokus ibadah sama saya, tapi wajahnya lam yata'ammar. Wajahnya dia itu nggak pernah merah, nggak pernah murka ketika aku murka. Allah marah, kita nggak ikut marah, kita santai aja. Kita asik ibadah, itu ibadah kan pribadi. Tapi ibadah itu bukan pribadi doang. Dalam agama kita ibadah termasuk ibadah istimaiyah, termasuk menolak kezaliman, itu aturan agama kita. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, orang soleh pun akan kena bala apabila tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, membiarkan kezaliman, membiarkan kemunkaran. Kita bakal seperti itu. Nabi Muhammad ngingetin kepada kita, awas, hati-hati. Umat Nabi ada orang soleh, ahli ibadah, wajah mereka dihitung sama Allah. Kalau Allah murka, kau punya wajah bagaimana? Murka apa enggak? Kalau masih asik, saya enak-enak aja dari ibadah, tapi nggak peduli, siap-siap dia termasuk yang kena. Saudara-saudara sekalian, saat sekarang ini penting sekali untuk kita siapkan keimanan kita, diri kita dengan iman. Kembali lagi kepada iman. Alhamdulillah, saya menganggap peristiwa demi peristiwa yang sekarang terjadi di Indonesia ternyata sangat kecil dan sangat ringan dengan apa yang terjadi di Palestina, di Sudan. Ternyata ringan betul. Yang terjadi di mana? Di Uighur, di Cina, di Xinjiang, di Myanmar. Ternyata di Indonesia ini yang paling ringan sekarang ini. Kita masih berhadapan dengan alam. Namanya bencananya bencana alam. Kalau mereka ada yang bencana kemanusiaan, seperti di Sudan itu bencana kemanusiaan. Perang saudara, dia perang, rakyat jadi korban. Yang berebut kekuasaan siapa? Rakyat yang dibantai. Gila-gilaan. Itu bencana kemanusiaan. Tapi yang terjadi di Palestina, di Syam, ini adalah bencana keimanan. Diuji keimanan mereka. Bencana keimanan, bencana kemanusiaan juga, bencana alamnya juga karena udah dirusak. Rumah nggak ada, tinggal di tenda, banjir lagi, musim dingin lagi. Allahu Akbar. Tapi luar biasa, saya melihat saudara-saudara kita di Gaza ini jadi, kalau kita ngikutin terus, bener kita jadi berguru sama dia. Bersyukur bener kita nih adanya internet sekarang. Kita berguru keimanan. Bagaimana orang 2 tahun dalam ketakutan, dibantai, makan gak jelas, tinggal gak jelas, tempat tinggal gak jelas, obat gak jelas, masih bertahan. Sementara Amerika dan Israel minta umat Islam pindah. Kamu pindah deh, orang Gaza tuh. Udah Gaza kosongin dulu, biar saya bangun dulu.
Saya bangun dulu, pembangunan ini kan bisa 10 tahun lebih. Udah biar saya bangun dulu lah, ente pindah dulu. Nanti kita kasih tempat namanya huntara, hunian sementara. Bagus nggak kira-kira tawarannya? Tawarannya bagus, tapi ditolak. Kenapa orang Gaza tolak? Dia bilang ini juga dulu orang-orang Arab tahun 67 ada peristiwa Nakbah di Israel. Mereka perang dan sekaligus membantai orang-orang Palestina. Desa-desa dibakar, dihancurin, orangnya dibunuh, perempuannya diperkosa, sadis. Nah, terus negara-negara Arab, apa waktu itu negara-negara Arab? Menawarkan kepada orang-orang Palestina, udah deh orang Palestina, ente hijrah dulu lah. Hijrah dulu, nanti kami negara-negara Arab akan bantu kembali Anda pulang ke tanah kalian. Itu dari tahun 80-an. Maaf, 67 sebelumnya tuh dari tahun 48 emang udah banyak pengusiran. Tahun 50 puncaknya tahun 60-an. Disitulah berbondong-bondong orang Palestina dari wilayah tepi barat, kurang lebih ada 800.000 orang. Tahun itu 60-an. Hijrah rame-rame ke Yordania, ke Lebanon, ke Suriah, ke Mesir. Hijrah tuh rame-rame itu. Dengan jaminan negara-negara Arab. Nanti akan kalau udah tenang, nyelamatin dulu lah. Nanti udah tenang, kita balikin lagi. 60-an, 70, 80, 90, 2000. 2010, 2020, nggak balik-balik. Sekarang nih populasi orang Palestina yang punya tanah tuh di luar negeri sudah 7 juta orang sekarang, hampir 8 juta orang di luar negeri nungguin pengen pulang kampung, tanahnya di sana. Bayangkan tuh. Sampai sekarang mereka nagih, mana nih negara-negara Arab? Katanya kami mau dipulangin. Tanah kami gimana? Rumah kami bagaimana? Katanya mau dibalikin ke negeri kami. Kok enggak? Lihatin tuh, liciknya negara-negara Arab, saudara-saudaranya sendiri turut serta mengusir. Habis diusir, nggak dipulangin lagi, ngejanjiin doang. Sekarang muncul, ya udah lama ya, namanya analisa orang kan jauh. Orang Eropa sudah ngukur, ini Israel nggak bakalan bertahan lama. Produk mereka, negara Israel tidak akan bertahan di situ. Dibikin ide dari Eropa, orang-orang Eropa yang mendirikan Israel, seperti Inggris, Prancis, dan konco-konconya menawarkan satu ide namanya two-state solution. Solusi dua negara. Solusi dua negara. Artinya apa? Udah separoh buat Israel, separoh Palestina, ente hidup sendiri. Biar nggak perang melulu nih, ente nggak dibantai terus, ya udahlah two state solution aja gimana? Ini supaya apa? Memperpanjang penjajahan di Arab, di tengah-tengah Arab. Mereka udah ukur nggak bakal kuat. Orang asing lawan pribumi, orang Belanda lawan pribumi, kita nih berapa lama sih paling tahan? Tetap pulang. Ada sirkulasi ada, perputaran tuh ada. Mestinya dia sudah jaya setelah 40 tahun, 40 tahun berikutnya 40 tahun arogansi setelah kejayaannya.
Sekarang sudah di hujung 40 tahun kedua, berarti ini di hujung penghabisannya. Sekarang kita lihat nih, semua ada dalam Al-Quran. Bagaimana mereka dihitung. Ini baru seminggu yang lalu. Belum ada seminggu. Belum ada 1 minggu, Harvard University mengeluarkan hasil kajiannya. Bahwasannya seluruh data dan dokumen tentang Israel didokumentasikan di Harvard University. Ditanyalah sama tokoh di kampus itu, kenapa harus didokumentasikan, diabadikan sejarah Israel? Kenapa sih harus di universitas ternama di dunia lagi? Jawabannya apa? Biar jadi penerus apabila nanti Israel yang sekarang ini bubar, nanti akan dibaca oleh anak cucu kita, nggak hilang di sejarah. Subhanallah, dari sekarang dia udah tahu Israel bakal bubar, diabadikan dulu sejarahnya. Apa saja perbuatan-perbuatan mereka terhadap Palestina dan dunia. Israel ngapain aja, ada sekarang. Diabadikan di Harvard University. Dia tahu nih bakal jadi sejarah nama Israel. Nah sekarang ini kayak orang sudah kalap. Namanya kalap nih. Kekuasaan mau hancur. Biasanya orang stres tuh. Nah itu begini nih jadinya. Anak kecil dibunuh, perempuan dibunuh, orang nggak bersenjata, nggak salah dibunuh. Udah kalap. Apalagi di tepi barat. Dari dulu pejuang-pejuang mengingatkan, ayo tepi barat bangkit ente lawan. Karena sekarang itu di Palestina selain Gaza ya, itu ada jutaan orang Palestina di situ. Tapi memang di bawah kekuasaan dan kendali penjajah. Sekarang ini yang dirampas gede-gedean, rumah-rumah orang-orang Palestina dirampas, diusir penduduknya, orang-orangnya diusir, diambil sama orang-orang Israel. Ini milik kami, ini milik kami. Domba diambil, panen zaitun sekarang dilarang, nggak boleh ada panen zaitun. Semua udah diblok sama orang-orang Israel. Untuk apa? Mereka dalam rangka persiapan untuk membangun kuil Solomon di dalam Masjid Al-Aqsa. Ini persiapan nih supaya ngurangin jumlah orang-orang yang di dekat Masjid Al-Aqsa yang berpotensi melawan. Dikurangin dulu tuh sama dia. Dikurangin. Di mana yang punya potensi dikurangin. Saudara-saudara sekalian, ini kita bisa lihat penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya, pada umumnya di Syam. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Bagaimana mereka beriman. Ditawarin tuh penduduk Gaza, yuk kalian pindah, nanti di sana makanan ada, bantuan mudah, rumah ada, air ada, obat ada. Dia bilang apa? Kalau kami harus tinggalkan tanah kami, lebih baik kami pindah ke sorga daripada pindah tempat ini. Lebih pilih mati, pindahnya ke sorga. Di hadapan dia itu kalau kita lihat bangunan hancur, penderitaan, air mata, hancur nih. Kata orang barat bilang, lo kalah.
Lihat kenyataan yang sebenarnya. Apa pendapat orang-orang Israel? Pendapat orang Israel, nggak mungkin mereka dikalahkan. Bangunan bisa dibangun ulang, betul gak? Tapi keteguhan, kekuatan iman nggak ada yang punya kayak begitu. Kalau orang Israel tinggal di tenda sebulan udah pindah, udah bubar udah. Sementara dia dengan penderitaan yang luar biasa, genosida, dengan penderitaan seperti itu masih bilang kami nggak akan pindah, walaupun apapun yang terjadi. Sementara orang-orang Israel sudah hancur hatinya, udah nggak yakin lagi negerinya tetap bertahan. Indikasi-indikasinya sudah sangat jelas. Pakar-pakar ekonomi sudah menyatakan Israel selama perang sekarang ini, ekonomi Israel hancur. Tidak mungkin diperbaiki Israel